Halo semuanya, kembali lagi di channel Hobi Rakit. Masih bersama saya Sulis dan ini adalah review Pokemon Plamo Garchomp. Seperti biasanya, sebelumnya saya sudah membuat video unboxing dan fast build-nya, jadi jangan lupa untuk menontonnya terlebih dahulu. Dan langsung saja kita bahas kit berikut ini. Untuk proses rakitnya sendiri menurut saya ini cukup mudah ya dan cukup cepat juga. Waktu yang saya butuhkan sendiri sekitar 1,5 jam saja ya untuk merakitnya. Itu termasuk motong parts dari runner dan dibuat video fast build-nya. Untuk hasilnya sendiri ini kokoh ya, tidak ada yang loose sama sekali seperti ini. Terus untuk desainnya sendiri ini menurut saya keren ya, dan separasi warnanya sendiri ini juga cukup akurat, meskipun masih membutuhkan foil stiker sebanyak ini. Dan seperti biasa ya, yang saya pasang adalah bagian matanya saja seperti ini. Keren sih matanya. Terus yang lain-lain ini kayak misalnya bagian mulut atau lidah ini, terus ini bagian ketiak atau bagian kaki, ini bagian kuku tangannya ini saya tidak pasang ya, karena tanpa dipasang pun menurut saya ini sudah bagus banget. Terus untuk kekurangannya, misalnya singline, tentu saja di sini ada ya. Untuk singline-nya sendiri ini terlihat ya di sepanjang tubuhnya ini, terus ke ekor, tentu saja di baliknya ini juga kelihatan ya kayak gini. Terus di bagian tangan, di bagian sini, di sini, nah ini di sini ada, di sini juga ada. Terus bagian kepala ini juga ada ya. Terus di sini, di sebelahnya di sini juga ada. Terus tentu saja di kaki juga ada ya kayak gini. Ya kurang lebih sama seperti yang terjadi di Charizard maupun Dragonite kemarin ya. Di bagian kepala, tangan, badan, dan kakinya pasti kelihatan untuk singline-nya. Sedangkan untuk Nuzlocke yang saya lihat di sini hampir samar ya. Mungkin seperti di sini sedikit kelihatan ya bagian bekas potongannya. Ya yang pasti untuk warna ungu gelap gini, kalau tidak terlalu hati-hati bisa kelihatan sih untuk Nuzlocke-nya. Namun di sini bisa dibilang samar ya. Ya, untuk kekurangannya dari Pokemon Plamo Garchomp ini kurang lebih seperti itu ya. Menurut saya masih bisa dimaafkan. Dan berikut ini akan saya bandingkan ya dengan Charizard dan Dragonite kemarin, yang ternyata ukurannya adalah lebih besar ya Garchomp ini ketimbang keduanya. Padahal niat saya beli ini tuh biar bisa dipajang bareng kalau ukurannya sama. Padahal boxnya itu, box Garchomp itu setengah dari box kedua ini loh, tapi kenapa hasilnya malah Garchomp ini lebih tinggi kayak gini ya. Kalau dipajang kayak gini malah jadi kayak bawa anak ya, padahal ya bukan anak nih, harusnya untuk ukurannya ini paling besar sih harusnya, tapi ya sudahlah ya. Ya kita singkatkan dulu untuk Charizard dan Dragonite-nya, kemudian akan saya bandingkan dengan Pokeplug Pikachu. Nah di sini terlihat ya, ini lebih tinggi si Garchomp-nya ya, karena memang ukurannya juga lebih besar sih ya kayak gini kalau dari samping. Nah, kayak gitu ya. Kalau begini menurut saya cocok sih Garchomp sama Pikachu. Terus saya bandingkan juga dengan High Grade RX-782 Gundam. Tingginya masih lebih tinggi High Grade-nya ya, hampir sebahunya. Namun kalau dari ukuran jelas ini lebih besar sih kalau menurut saya. Nah kayak gini. Oke. Untuk perbandingannya kurang lebih seperti itu ya. Untuk hasil dari rakitnya, sekali lagi menurut saya ini bagus. Untuk artikulasinya akan saya mulai dari bagian kepala terlebih dahulu. Untuk kepalanya ini bisa diangkat seperti ini ya, menengadah. Jadi cuma bisa bergerak seperti ini. Lalu di sini untuk rahangnya bisa dibuka kayak gini. Kurang lebih sama seperti yang ada di Charizard ya. Lalu kemudian di bagian tangan ini, bagian bahunya bisa diputar 360 derajat ke belakang kayak gini. Kemudian bisa digerakkan kayak gini. Lalu di bagian sikunya bisa digerakkan kayak gini dan diputar seperti ini, 360 derajat untuk putarnya. Oke, ini bagus sih untuk tangannya. Kemudian langsung di bagian kaki, kakinya cuma bisa diputar kayak gini, kurang lebih sama seperti kaki dari Dragonite ya, ini bagus ya, cukup jauh. Terus ekornya ini seperti ekor Charizard seperti ini, bagus juga.
Oke, untuk artikulasinya kurang lebih seperti itu saja ya. Menurut saya ini bagus meskipun masih terbatas. Dan karena Garchomp ini tidak memiliki senjata ataupun aksesoris layaknya Gunpla ya, jadi langsung saja kita lihat beberapa action pose dari Pokemon Plamu Garchomp berikut ini. Yuk! Untuk kesimpulan dari Pokemon Plamu Garchomp ini menurut saya bagus ya, memiliki desain yang keren, separasi warna yang bagus meskipun masih membutuhkan voice sticker, dan memiliki artikulasi yang cukup bagus juga, meskipun terbatas. Untuk kekurangannya sendiri, yang seperti saya sampaikan di awal tadi, ini memiliki simlan yang cukup kelihatan ya, seperti di bagian kepala, tangan, kaki, dan badannya. Namun tentu saja masih bisa dihilangkan. Untuk kelebihan dan kekurangan dari kit ini menurut saya kurang lebih seperti itu saja ya. Apakah kit ini recommended? Menurut saya ini cukup recommended untuk dikoleksi, terutama untuk kalian yang memang suka dengan Pokemon Plamu. Kalau kalian tidak suka ya ini juga kurang terlalu recommended sih. Tapi menurut saya ya, kalian coba aja ya. Coba karena ini rakitnya gampang, terus hasilnya juga bagus banget menurut saya. Oke, untuk kesimpulannya kurang lebih seperti itu saja. Untuk penilaiannya sendiri mungkin saya akan memberikan nilai 9 dari 10 ya untuk Pokemon Plamu Garchomp ini karena ini memang bagus banget. Oke, untuk videonya kurang lebih seperti itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Dislike juga tidak masalah. Serta jika ada pertanyaan, kritik maupun saran, sampaikan saja di kolom komentar seperti biasanya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.